Namun di tahun 2022 ini alhamdulillah nih pemerintah kita atas izin dari pemerintah Saudi sudah membuka kembali jamaah haji di tahun 2022. Tantangan terbesarnya adalah kita belum usai daripada pandemi COVID-19. Kemarin kami baca nih bagaimana situasi di Saudi saat 2022 ini ternyata lebih panas. Lebih panas dan kelembabannya lebih rendah. Berangkat sama-sama pulang pisah karena bingung banyak pintu di Masjid Nabawi. Akhirnya cari-cari teman, cari-cari sendalnya lupa di mana. Pingsan di area tengah terowongan. Ya, tengah terowongan, ibunya pingsan duluan, bapaknya masih kuat cuma sudah lelah. Dari studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai Healthies, dari studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa nimata lakal mulk la syarikalah. Apa kabar Healthies? Kalau dengar lantunan kalimat tersebut pasti identik dengan bulan haji. Bulan haji atau ibadah haji di tahun 2022 ini sudah dibuka kembali seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2022 memang masih ada syarat tertentu. Meskipun jamaah haji sudah ada yang diberangkatkan ke Tanah Haram. Nah, akhir-akhir ini Baim juga masih dengar bahwa kasus atau varian COVID-19 Omicron BA4 dan BA5 sudah masuk di Indonesia. Semoga nggak ngegas lagi, tetap terkendali dan Healthies untuk selalu waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah Healthies, mungkin Healthies semua sudah tahu ya bahwa ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam. Wajib dilaksanakan namun bagi yang mampu atau biasa kita kenal dengan istilah istitoah. Nah Healthies, istitoah ini adalah kemampuan ibadah haji atau kemampuan seorang jamaah haji untuk melakukan ibadah haji. Ini kaitannya dengan jasmani, rohani, pelengkapan, keamanan untuk menunaikan ibadah haji dan tidak menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Nah di kesehatan juga ada nih Healthies. Jadi ada istilahnya istitoah ibadah haji kesehatan. Ini tentunya dilihat dari aspek kesehatan, meliputi fisik dan mental yang ini perlu diukur atau diperiksa dengan dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan ibadah haji sesuai tuntunan agama Islam. Nah, Healthies, kalau sudah begini berarti untuk berangkat atau melaksanakan ibadah haji perlu jauh-jauh hari untuk persiapannya. Di sini juga Healthies bisa melakukan cerdik ya. Jadi cerdik itu adalah akronim dari kepanjangan Healthies. C-nya adalah cek kesehatan secara berkala, E-nya adalah enyahkan asap rokok, R-nya adalah rajin aktivitas fisik, D-nya adalah diet sehat atau kalori seimbang, I-nya istirahat cukup, K-nya adalah kelola stres. Nah ini yang perlu atau bisa dilakukan oleh Healthies sebelum melakukan persiapan ibadah haji. Nah Healthies, bicara tentang ibadah haji atau bulan haji, Baim sekarang sudah ditemani seorang narasumber, yakni Bapak Dr. Victorino MKM. Beliau adalah Kasubag Adum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan beliau juga pernah menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2018. Yuk kita sapa langsung. Assalamualaikum Pak Rino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Baim. Dokter Rino ya kok harus ya, Dokter Rino, kalau tadi aku udah dapat info nih dokter. Kalau Dokter Rino pernah menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2018. Kayaknya ini menarik buat Healthies nih Dokter Rino. Boleh ceritakan Dokter Rino, bagaimana pengalamannya mungkin ketika menjadi petugas kesehatan haji di tahun 2018? Oke, makasih Mas Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kondisinya waktu itu di 2018 ya, kami dari PPIH atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan itu bekerja sama dengan tentunya Kementerian Agama ya. Nanti PPIH itu dibagi dua, ada yang PPIH secara umum, kemudian PPIH bidang kesehatan. Nah PPIH bidang kesehatan ini langsung dikoordinasi oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan ya dari Sekretariat Jenderal. Dan itu dibagi lagi timnya nih. Nah, kebetulan saya berada di tim promotif preventif atau TPP
Ya, TPP ini bertugas secara langsung sebelum calon jemaah haji pertama datang, dan pulangnya itu setelah kloter terakhir jamaah haji pulang. Jadi kami yang awalun wal akhirun lah bahasanya seperti itu. Nah, tim promotif preventif ini adalah bertugas pertama dari kata-katanya promotif preventif ya, healthies ya. Jadi itu melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya promosi, edukasi ya. Preventif itu mencegah daripada jamaah haji supaya yang sehat tetap menjadi sehat, tidak menjadi sakit, yang sakit supaya lebih sehat. Kurang lebih itu untuk tugas tim promotif dan preventif. Itu Mas Baim. Oke, berarti Dokter Rino sebenarnya menarik ya. Dokter Rino berangkat paling awal, pulang paling akhir. Iya, kurang lebih begitu. Berbagai macam pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji ya Pak Rino. Iya, betul. Pak Rino, boleh dong ceritain sebenarnya kalau saat ini nih Pak Rino, karena kita tahu bahwa ibadah haji di tahun 2022 baru dibuka kembali. Iya. Nah, apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan nih oleh jamaah haji sebelum mereka berangkat ibadah haji? Ya, kondisinya antara tahun 2018 beda dengan tahun 2022 sekarang. Artinya adalah di 2018 kita belum mengenal adanya pandemi COVID-19. Ya. Namun di tahun 2022 ini alhamdulillah nih pemerintah kita atas izin dari pemerintah Saudi sudah membuka kembali jamaah haji di tahun 2022. Tantangan terbesarnya adalah kita belum usai daripada pandemi COVID-19. Dan ini tantangannya ketika COVID-19 tentunya kita harus menetapkan protokol kesehatan. Salah satunya tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak ya, kemudian juga selalu menggunakan hand sanitizer untuk cuci tangan dan seterusnya. Tantangan terbesarnya adalah ketika jamaah haji berkumpul di satu tempat, nanti pertama itu kita sebut dengan rangkaian Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Arafah itu wukuf Arafah. Kemudian jemaah bergeser ke mabit ya, Musdalifah. Kemudian melempar jamrat di Mina. Luar biasa sekali pergerakannya itu dari seluruh negara di dunia yang memiliki jamaah haji. Itu puncaknya di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di situ tantangan terbesarnya adalah untuk menjaga jarak nih Mas Baim nih dan healthy sekalian ya. Di mana menjaga jarak itu menjadi tantangan ketika mereka melakukan lempar jumroh. Itu dari pos kita di KKHI Mina, totalnya itu naik dan turun 5 kilo. Bayangkan kalau maktabnya itu di ujung. Nah, kami dari tim kesehatan, terutama dari tim promosi dan preventif, melakukan edukasi kepada jemaah pertama. Bapak Ibu ya, calon jemaah haji mohon untuk bisa membawa semprotan air yang kami sediakan. Yang kedua juga kita jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Yang ketiga tantangannya adalah ketika jemaah haji ini lupa untuk membawa minum. Di sana itu rasa haus luar biasa. Tapi tidak terasa. Kenapa tidak terasa healthies? Beda dengan di Indonesia. Kalau Indonesia kita keluar ruangan ini indikasinya kita keluar keringat nih. Ya, keluar butir-butir keringat. Tapi kalau di sana nggak kering. Nah, kemarin kami baca nih bagaimana situasi di Saudi saat 2022 ini. Ternyata lebih panas. Lebih panas. Dan kelembabannya lebih rendah ya daripada tahun 2018. Perkiraannya itu karena di wukuf Arafah, di tenda itu, jadi di padang Arafah luar biasa panasnya. Dan itu banyak jemaah-jemaah haji yang mulai satu terkena heat stroke dan sebagainya. Jadi suhu panas itu lebih dari 39,5 derajat. Akibatnya pasien tidak sadarkan diri, pusing dan sebagainya seperti itu. Nah, tim promosi preventif kami ya dengan jumlah sekitar puluhan orang dengan tim dokternya juga ada di TPP, kami salah satunya. Itu mengedukasi para calon jemaah haji, artinya adalah jangan habiskan tenaga atau habiskan aktivitas di luar tenda atau di luar hotel. Karena itu sangat-sangat sekali menguras tenaga. Terutama Mas Baim, bagi jemaah gelombang 1, itu kan masuknya ke Madinah dulu ya. Ke Madinah dulu baru ke Mekah. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji yang sifatnya wajib dilaksanakan di Mekah. Madinah adalah ziarah ke makam Rasulullah dan mengerjakan arba'in di Masjid Nabawi. Nah, rukun jamaah haji itu rata-rata ada di Mekah. Nah, gelombang pertama ini kebanyakan ya, tidak semua, menghabiskan tenaganya untuk mengejar arba'in.
ya 40 hari di Masjid Nabawi. Ketika itu bergeser ke Mekah, mereka sudah kehilangan sebagian besar tenaga. Dan harus diingat perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 6 jam darat ya, menggunakan bis gitu. Ya, luar biasa Dokter Rino. Berarti memang pendampingan itu dilakukan sejak awal. Betul. Sampai ke prosesnya. Betul. Dokter Betul. Rino. Nah, betul. Dokter Rino tadi menarik sih sebenarnya. Berarti kalau Mbak Im lihat nih, mungkin Healthies juga sudah dengar apa yang memang dijelaskan oleh Dokter Rino bahwa ternyata fisik itu sangat diperlukan ya, fisik yang sehat, bugar ya kan, ya Dokter Rino ya. Karena memang menjalani proses ibadah haji pun ternyata tidak mudah begitu ya Pak Dokter Rino ya. Iya. Bahkan suhu tertinggi saat yang memang dialami Dokter Rino sampai ke 42 derajat Celcius, betul. Itu artinya Healthies berarti memang untuk para jamaah haji yang ingin berangkat memang perlu stamina atau perlu fisik, mental, juga perlu yang memang benar-benar bugar ya. Betul. Dokter Rino ya. Betul. Nah, Dokter Rino, kalau tadi Dokter Rino sudah cerita ke Healthies bahwa prosesnya, alurnya mulai dari awal sampai akhir nih Dokter Rino. Nah, karena ini baru dibuka nih Dokter Rino untuk ibadah haji. Ada nggak sih aturan-aturan yang memang terbaru atau mungkin saat ini sebelum ibadah haji harus berangkat perlu apa yang dilakukan oleh ibadah haji atau ada persyaratan khusus ibadah haji di tahun 2022? Ya. Perbedaannya mungkin yang lebih signifikan adalah batasan umur ya bagi calon jemaah haji ya. Di mana untuk 2018 saat kami bertugas itu usia di atas 65 tahun boleh bepergian sebagai calon jemaah haji. Tahun 2022 ini Kementerian pemerintah Saudi membatasi batas maksimalnya adalah 65 tahun. Oke. Bagi jemaah haji, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada batasan usia untuk ada batasan ini. Usia. Jadi kalau usianya udah lebih dari 65 tahun diundur keberangkatannya. Seperti itu. Kenapa? Pertama kali kita masih ingat bahwasanya COVID-19 belum usai. Jamaah haji yang memiliki usia lebih dari 65 tahun memiliki resiko tinggi. Yang biasa saja kalau misalkan jamaah haji lebih dari 65 tahun itu butuh tenaga ekstra. Apa yang perlu diperhatikan lebih dari 65 tahun saat kami 2018 adalah mereka memiliki penyakit-penyakit bawaan. Dan juga tentunya kondisi kebugarannya tidak seperti kita nih usianya nih Mas Baim nih. Masih muda-muda, masih kuat, masih bugar. Nah di atas 65 tahun ketika menghadapi cuaca yang ekstrim, panas yang ekstrim, kemudian mereka harus beraktivitas fisik, ya melempar jumroh, kemudian wukuf di Arafah, kemudian juga ada tawaf ya di Ka'bah di Mekah ya, kemudian lari-lari kecil dari Safa, Bukit Safa ke Bukit Marwah, sa'i seperti itu tuh butuh ekstra tenaga. Dan lagi pula dengan adanya batasan usia seperti ini akan mempermudah bagi petugas dalam rangka memonitor calon jemaah haji yang kira-kira memerlukan perhatian khusus. Karena apa? COVID-19 belum usai dan nantinya akan bertemu seluruh jamaah haji dari seluruh dunia. Kita nggak tahu mereka membawa penyakit apa nih. Dan alhamdulillah pemerintah kita nih luar biasa sudah bisa berkoordinasi seperti itu Mas Baim. Oke Dokter Rino. Tadi kalau menarik terkait dengan prosesnya bahkan harus memang ya Healthies juga tahu bahwa berkumpul bersama dengan jutaan orang. Nah mungkin Healthies atau Dokter Rino nih. Dokter Rino pasti Healthies pengen tahu nih. Adakah mungkin punya pengalaman atau temuan-temuan ataupun pernah mengalami apa sih ketika mendampingi para jamaah haji nih? Tantangan pertama atau kisahnya yang paling sering itu ketika calon jamaah haji masuk ke Masjid Nabawi. Jadi mereka lupa untuk menggunakan sandal atau alas kaki ketika keluar dari Masjid Nabawi. Dari hotel perjalanan ke Masjid Nabawi itu rata-rata jaraknya cukup dekat ya. Dan kami petugas haji, tidak hanya TPP dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan itu berada di pos-pos sektor. Petugas-petugas yang ada di Masjid Nabawi mengingatkan Bapak Ibu, kalau misalkan sudah datang waktu sholat wajib di Masjid Nabawi, berkelompok berangkatnya. Tidak untuk sendiri-sendiri. Karena potensi nyasarnya besar. Berangkat sama-sama, pulang pisah karena bingung banyak pintu di Masjid Nabawi. Akhirnya cari-cari teman, cari-cari sendalnya lupa di mana. Jadi lupa alas kaki menginjak lantai Masjid Nabawi yang suhunya itu panas luar biasa. Apalagi saat sholat zuhur ya. Kiranya ketika berlari atau melangkah di lantai Masjid Nabawi itu dingin.
Kalau di bagian dalam iya, tapi kalau di pelatarannya itu luar biasa panas. Dan mungkin saat itu mungkin Allah Subhanahu wa taala nguji saya ya. Rasain nih Rino, gimana rasanya kamu nginjakan kaki di pelataran. Saya lupa waktu itu. Lupa tidak menggunakan alas kaki, entah kenapa, karena ngejar jamaah. Iya. Ngejar jamaah untuk ngasih sendal waktu itu. Pak, itu saya lupa. Belum pakai alas kaki, belum pakai sepatu. Akhirnya saya merasakan bagaimana panasnya itu lantai Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, Altis, ini seru banget nih, berarti ya sendal pun penting ya Marina ya. Sendal pun salah satunya ya betul. Sendal pun perlu digunakan. Yeah. Apalagi ketika melakukan ibadah haji, Altis, berarti memang kalau memang diminta untuk berkelompok harus berkelompok, tidak menyebar atau tidak satu-satu, karena memang potensinya tadi Dr. Rino sudah sampaikan potensinya besar untuk berpencar karena memang di sana kan juga banyak dengan jutaan orang ya Dr. Rino ya. Betul. Kan memang ketika berpencar susah juga untuk mencari. Betul. Apalagi Dr. Rino juga sudah sampaikan bahwa pintunya juga banyak. Jadi kan kalau kita masuk di pintu yang manapun itu akan juga susah untuk mencari ya Dr. Rino. Kalau memang kita sudah berpencar. Betul. Nah Dr. Rino tadi kita semua udah dapat banyak banget informasi ya Healthies kaitannya dengan bagaimana prosesnya, bagaimana Dr. Rino mendampingi dari awal sampai akhir. Prosesnya juga melaksanakan ibadah haji, apa yang harus memang dilakukan ketika melakukan ibadah haji. Satu lagi Dr. Rino, mungkin harapan Dr. Rino nih untuk para jamaah haji di tahun 2022 ataupun ke depan ketika melaksanakan ibadah haji. Iya, ibadah haji kan merupakan salah satu bagian dari rukun Islam ya. Artinya begini, ketika datang panggilan itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Itu bergetar hati kita, apalagi kita saat pertama kali yang namanya sudah menunggu belasan tahun ya, 12 tahun, ada yang bahkan ada yang sampai 20 tahun. Dan itu latar belakangnya mereka beda-beda Mas Baim. Ada yang dari petani, ada yang dari pedagang ya, ada dari kaum. Itu tidak berlaku semuanya di sana. Jadi yang ada hanya urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rata-rata mereka semangat sekali ya, semangat sekali, kadang-kadang lupa terkait dengan kondisi fisiknya. Kisah menariknya kami jumpai pasangan suami istri saat melempar jumroh. Kenapa melempar jumroh itu butuh fisik? Karena naik ke atas 2,5 kilo, melewati terowongan Mina yang terkenal itu, ya. Terowongan Mina itu ternyata saat menjalani terowongan Mina tidak datar, jadi jalannya itu naik, nanjak. Ya, itu tidak disadari oleh para jamaah. Karena apa? Mereka semangat, yuk lontar jumroh. Nah, lontar jumroh itu kejadiannya setelah mabit di Musdalifah kan ya, mencari kerikil. Ya. Pasangan suami istri ini lupa sarapan sebelum berangkat ke Jamarat Mina melempar jumroh. Pingsan di area tengah terowongan. Ya, tengah terowongan, ibunya pingsan duluan, bapaknya masih kuat cuma sudah lelah. Ketika kami cek ini dehidrasi. Langsung kami lakukan pertolongan pertama. Tentunya TPP, tim pertolongan preventif, juga bisa melakukan pertolongan pertama ya sebelum kami serahkan kepada dokter terkait yang berjaga di sekitar Jamarat. Kenapa ibu nggak makan? Kan kami sediakan, kita sediakan Bu. Semangat Pak. Jadi saya lupa. Loh ini bapaknya bagaimana? Sama karena ibu nggak makan, saya juga nggak makan dokter. Masya Allah. Terus gimana? Masih kuat nggak Pak Bu? Insya Allah masih kuat. Ya sudah. Sekarang kita tolong dulu ya, kita atasi dulu bahayanya. Artinya adalah kita kasih air waktu itu. Karena pasokan makanannya mereka nggak bawa. Bekalnya mereka nggak bawa. Dan sayangnya terpisah dari rombongan. Jadi hanya pasangan suami istri ini. Jadi Healthies Saudi itu menyediakan posko atau klinik kesehatan di Jamarat. Ya, terutama di Mina. Kita, pemerintah Indonesia itu menyediakannya waktu itu tahun 2018 sebelum masuk terowongan pertama di Mina itu ada pos KKHI Mina namanya. Ya, Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mina. Biasanya kami waktu itu pasang loudspeaker tuh, ya. Assalamualaikum Bapak Ibu jemaah haji, jangan lupa bawa semprot-semprotan air ya. Kemudian basahi muka ya. Kemudian pakai payung. Nah, payung itu luar biasa berguna nantinya saat melempar jamarat, kan perjalanannya luar biasa. Itu salah satu pengalamannya. Dan juga
titik krusialnya saat Jamarot di lempar jumroh di Mina itu 3 hari berturut-turut untuk jumlah tidurnya jemaah haji itu sangat-sangat berkurang. Jadi istirahatnya minim tuh Mas Baim. Nanti ketika sudah lempar Jamarot ya, mereka harus melakukan tawaf di Mekah ya, di Ka'bah. Jadi nyambung tuh. Itu jemaah haji menggunakan aktivitas fisik berjalan kaki. Jadi betul sekali kalau misalkan kita melihat usia membatasi maksimal 65 tahun dan seterusnya, kemudian harus vaksinasi dan seterusnya untuk menjaga kesehatan dari calon jemaah haji itu sendiri. Tadi juga bicara tentang aktivitas fisik ya, Dr. Rino ya. Jadi aktivitas fisik ketika mereka melakukan proses ibadah haji juga perlu dilihat. Karena memang ya tadi ternyata kesiapan dari kondisi kita juga itu sangat menentukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Betul sekali. Jadi Mas Baim, pentingnya istitoah kesehatan jemaah haji itu adalah pertama tidak hanya fisik, mental juga ya. Itu kita persiapan sebelum berangkat, persiapan di tanah air mulai dari menggiatkan aktivitas fisik. Contoh kita bisa berjalan-jalan kaki ya, latihan 2 kilo ya, kemudian juga lari-lari kecil. Siap selalu minum, artinya tidak menunggu haus seperti itu. Dan juga belajar untuk bisa menahan diri, artinya adalah kita banyak sabar ya, kita harus berpikir tenang ya, dan juga biasakan untuk memakai masker seperti itu akan sangat-sangat membantu calon jemaah haji ketika sudah di tanah haram atau di tanah suci. Intinya adalah perbedaan suhu yang ekstrim antara Indonesia dengan Saudi Arabia itu menjadi perhatian penting. Yang kedua, kelembaban yang rendah, suhu terik terutama nanti saat wukuf. Nah, bagi healthies ya, yang keluarganya atau saudaranya atau nanti akan berangkat haji, perhatikan betul, lihat fisik kita. Alarm pasti akan bunyi kalau kita lelah. Alarm pasti ada bunyi kalau kita akan haus. Dan itu bisa dilakukan selama kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Istitoah kesehatan jemaah haji, moga menjadi haji mabrur dan Allah meridhoi kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Dr. Rino yang sudah hadir mengisi acara podcast kita hari ini. Nah teman-teman, demikian untuk episode kali ini. Semoga apa yang memang kita bahas pada hari ini terkait dengan istitoah ibadah haji ini menjadi nilai yang sangat bermanfaat ya Dr. Rino ya. Dan menjadi pengetahuan kita bersama bagaimana ingin atau ketika mau menunaikan ibadah haji. Nah, Healthies, dengarkan terus Studio Mini Promkes hanya di YouTube dan Spotify, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram @dit.promkes, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati.